Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi wasilah kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia itu berusaha mendatangi majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebab iman itu kalau tidak dipelihara, itu iman itu kan yajidu bisa menaik, wayan kusu bisa menurun, bal yadhab. Bahkan keimanan itu bisa hilang sama sekali dalam diri kita. Kalau keimanan yang ada di dalam kita itu tidak kita rawat dengan sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan setelah kita melaksanakan saum Ramadan, kita tiba di bulan Syawal. Syawal itu sendiri artinya irtafa'a, meningkat. Mudah-mudahan setelah kita melaksanakan saum Ramadan, meningkat seluruh amal-amal kita. Yang tadinya ketika di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, jangan sampai ditinggalkan. Setelah di bulan Syawal dan juga bulan-bulan berikutnya, mudah-mudahan kita pun bahkan lebih rajin membaca Al-Quran. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menasehatkan ketiga orang sahabat, dan nasihat Rasulullah itu sama antara sahabat yang satu, sahabat yang kedua, dan sahabat yang ketiga. Yaitu Rasulullah menasehatkan di antara yang pertama, ya, jangan tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Yang kedua, ya, jangan tinggalkan saum 3 hari setiap bulan. Ini wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiganya, jangan sampai tinggalkan sholat duha. 3 wasiat Rasulullah mewasiatkannya ketiga sahabat dengan wasiat yang sama. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Billah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas kudrat dan iradatnya lah, alhamdulillah, kita pada kesempatan ini sampai detik ini kita masih diberikan
nikmat kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat kehidupan, dengan nikmat kesehatan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beribadah. Dengan nikmat kesehatan dan kehidupan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di majelis ilmu ini menjadi wasilah kita mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dimasukkan ke dalam surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia itu berusaha mendatangi majelis ilmu untuk mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalannya menuju surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Di antara hikmah syar'iyah dari pelaksanaan ibadah saum Ramadan yang telah kita laksanakan, itu diantaranya yaitu untuk tajdidul iman wa taqwiyatuh, untuk menyegarkan kembali keimanan wa taqwiyatuhu, dan untuk menguatkannya. Alhamdulillah, kita telah selesai melaksanakan ibadah saum Ramadan. Nah, setelah selesainya kita melaksanakan saum Ramadan, kita dibina, kita ditempa, kita di-upgrade oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan kita ada dalam kesegaran, keimanan kita ada dalam kekuatan. Sebab iman itu kalau tidak dipelihara, itu iman itu kan yajidu bisa menaik, wayan kusuk bisa menurun, bal yadhab. Bahkan keimanan itu bisa hilang sama sekali dalam diri kita. Kalau keimanan yang ada di dalam kita itu tidak kita rawat dengan sebaik-baiknya. Nah, mudah-mudahan setelah kita melaksanakan saum Ramadan, kita tiba di bulan Syawal. Syawal itu sendiri artinya irtafa'a, meningkat. Mudah-mudahan setelah kita melaksanakan saum Ramadan, meningkat seluruh amal-amal kita. Yang tadinya ketika di bulan Ramadan kita rajin membaca Al-Quran, jangan sampai ditinggalkan. Setelah di bulan Syawal dan juga bulan-bulan berikutnya, mudah-mudahan kita pun bahkan lebih rajin membaca Al-Quran. Ketika kita di bulan Ramadan, kita rajin berinfak, bersodakoh. Yang mana Rasulullah itu kan kalau di bulan Ramadan itu, beliau itu bagaikan angin yang semilir. Beliau dermawan, di bulan Ramadan lebih dermawan lagi. Nah, kita pun jangan meninggalkan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Ketika kita di bulan Ramadan rajin berinfak, rajin bersodakoh, maka tingkatkan infak dan sodakoh kita di bulan Syawal dan juga bulan-bulan yang berikutnya. Kalau kita di bulan Ramadan kita saum wajib, maka di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya tingkatkan irtafa'a, tingkatkan dengan ibadah saum sunat. Apakah itu mau saum Senin Kemis, apakah itu mau saum Ayamul Bid, 3 hari setiap bulan.
Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menasehatkan ketiga orang sahabat, dan nasihat Rasulullah itu sama antara sahabat yang satu, sahabat yang kedua, dan sahabat yang ketiga. Yaitu Rasulullah menasehatkan di antara yang pertama, ya, jangan tinggalkan sholat witir sebelum tidur. Yang kedua, ya, jangan tinggalkan saum 3 hari setiap bulan. Ini wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiganya, jangan sampai tinggalkan sholat duha. 3 wasiat Rasulullah mewasiatkannya ketiga sahabat dengan wasiat yang sama. Yang mana yang pertama adalah sholat duha. Sholat duha ini adalah sholatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diperintahkan untuk mensodakohkan sendi-sendi kita yang berada 360 sendi. Di antaranya, ya, mensodakohkan sendi yang ada 360 sendi itu dengan jalan melaksanakan sholat duha minimal 2 rakaat. Nah, kalau di dalam hadis bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, dan itu mencukupi waktu paginya dan waktu sorenya. Ya, kita bisa melaksanakan sholat duha sampai 4 rakaat. Ya. Dan ada waktu sholat duhanya di awal waktu, ada di pertengahan waktu, dan yang lebih afdalnya adalah tarabinul hisol. Ya, kalau di dalam hadis, ketika anak-anak unta yang sedang berjemur merasa kepanasan, itu hampir mendekati waktu zuhur, ya, sekitar jam 10 atau jam 11-an. Itu waktu yang paling afdal untuk melaksanakan sholat duha. Dan ketika kita melaksanakan sholat duha, ada Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, dibaca sebanyak 100 kali. Itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, saum 3 hari setiap bulan. Apakah itu mau di permulaan, mau di pertengahan, ataupun mau di akhir bulan? 3 hari setiap bulan. Ya, tapi kita biasanya itu kita melaksanakannya yaitu ayamul bid, ya, 3 hari di pertengahan bulan. Bulan hitungan bulan Qomariyah pada tahun Hijriyah, tanggal 13, tanggal 14, dan tanggal 15. Dan yang ketiga adalah sholat witir. Sebagai ikhtiyat, kehati-hatian, kalaulah kita belum mampu, ya, misalnya untuk melaksanakan sholat witir, untuk melaksanakan sholat tahajud, maka sebelum tidur kita laksanakan witir. Apakah itu mau 1 rakaat ataupun mau 3 rakaat. Bagaimana katanya kalau nanti kita terbangun jam 2 atau jam 3, kita boleh menyempurnakannya, ya, menjadi 11 rakaat. Ini yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya jangan terputusnya amal-amal kita. Demikian juga dengan kita sudah melaksanakan saum Ramadan di bulan Syawal. Mudah-mudahan insya Allah, ya, jemaah yang ada di sini ini biasa melaksanakan saum 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini sebagai pemanasan setelah kita dibina, jangan sampai menurun amal-amal kita, tapi harus irtafa'a, harus meningkat, ya, amal-amal kita. Setelah Syawal, maka ada anjuran dari Rasulullah untuk melaksanakan saum sunat 6 hari di bulan Syawal. Man soma Ramadhana summa atba'ahu sitan min Syawalin
kana kasiyami dahri. Barang siapa yang saum Ramadan, ini coba perhatikan, ini hadisnya merupakan satu paket. Ya. Barang siapa yang saum Ramadan, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyami dahri, bagaikan dia itu saum setahun penuh. Hitungannya, ya pahalanya saum Ramadan 30 hari dilipat gandakan 1 hari dikalikan 10 hari menjadi 300 hari. Yang 6 hari dikalikan 10 hari menjadi 60 hari. 360 hari ini hitungannya 1 tahun. Masya Allah. Ya. Kalau kita sengaja ini ya, sengaja kita melaksanakan saum setahun penuh, wah itu terasa berat. Ya. Tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita saum Ramadan diikuti 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyami dahri, bagaikan kita itu saum setahun penuh. Itu untuk meningkatkan, ya, meningkatkan amal-amal kita di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya. Jangan sampai seperti yang digambarkan di dalam Al-Quran. Ada gambaran di dalam Al-Quran seorang wanita yang dalam riwayat itu diterangkan bahwa wanita itu hilang ingatannya. Dia itu menenun tenunan-tenunan kain-kain sehingga menjadi rapih. Sehingga yang tadinya benang itu menjadi kain. Tetapi setelah tenunannya itu rapih, sudah menjadi kain, dia menguraikannya satu persatu sehingga tenunannya itu menjadi hancur kembali, menjadi rusak kembali. Nah, itu redaksi Al-Quran nakodot gozlaha. Jadi menguraikan tenunan-tenunan yang tadinya telah rapih, telah menjadi kain, menjadi rusak kembali. Nah, kita juga jangan seperti itu. Setelah kita rajin ya di bulan Ramadan, apakah itu saumnya, apakah itu infaknya, apakah itu sodakohnya, apakah itu membaca Al-Qurannya. Ya. Tetapi ketika tiba di bulan Syawal dan bulan-bulan berikutnya, kita meninggalkan ya amalan-amalan baik tersebut. Itu alangkah ruginya. Ya. Alangkah ruginya. Kalau bulan Ramadan ini tidak menjadikan kita lebih baik, bulan apa lagi coba yang bisa menjadikan kita lebih baik dibandingkan bulan Ramadan? Masya Allah. Di bulan Ramadan itu pahala dilipat gandakan. Amalan yang wajib dilipat gandakan, amalan yang sunat dihitung sebagai amalan yang wajib. Masya Allah. Ya. Pahala infak, pahala sodakoh, pahala membaca Al-Quran dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan apa lagi yang bisa merubah kita? Kalau bulan Ramadan saja tidak bisa merubah kita menjadi lebih baik. Ini harus menjadi perhatian bagi kita. Bulan Ramadan itu siangnya penuh dengan magfirah dari Allah. Penuh dengan ampunan dari Allah. Malamnya penuh dengan ampunan dari Allah. Dan setelah saya renungkan, ternyata dengan adanya bulan Ramadan itu mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, segala kesalahan-kesalahan kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Man soma Ramadana, barang siapa yang saum di bulan Ramadan imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan, penuh dengan ikhtisab,
Ihtisab itu artinya ingin mendapatkan penilaian dari Allah. Jadi benar-benar, sungguh-sungguh dibaik-baikan ya, pelaksanaan saum Ramadan, menjaga dari perkataan-perkataan yang tidak berguna, dari perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, ikhtisaban. Nah, maka di sana di akhir hadis tersebut dijelaskan oleh Rasulullah, ghufira lahu ma taqaddama min danbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kalau saum itu kan dilaksanakannya pada waktu siang, berarti siang di bulan Ramadan ini penuh dengan magfirah, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan waktu malamnya. Dengan waktu malamnya itu juga penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man qoma Ramadana, kalau tadi redaksi itu man soma, barang siapa yang saum. Kalau yang hadis berikutnya man qoma Ramadana, barang siapa yang qiyamul Ramadan. Ya, kalau kita biasa menyebutnya sholat tarawih. Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, dibarengi dengan keimanan wahtisaban dan penuh perhitungan, ingin dinilai oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min danbi, akan diampuni dosanya oleh Allah dari dosa-dosanya yang telah lalu. Ini kan qiyamul Ramadan ini pada waktu malam hari. Ini menunjukkan bahwa malam bulan Ramadan itu penuh dengan magfirah, penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan bahwa dengan ibadah saum Ramadan itu dosa-dosa kita harus bersih. Dosa-dosa kita itu harus diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam hadis yang lain ada diterangkan bahwa ada 3 golongan. Ya, ada 3 golongan orang yang akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Sampai-sampai Rasulullah ketika beliau naik ke mimbar, di tangga yang pertama Rasulullah mengucapkan amin. Yang kedua Rasulullah mengucapkan amin. Dan di tangga yang ketiga Rasulullah mengucapkan amin. Mengaminkan doa malaikat. Apa yang diaminkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Di dalam hadis tersebut disebutkan, rogimal anfu, summa rogimal anfu, summa rogimal anfu. Jadi rogimal anfu itu artinya alangkah ruginya, gitu kan? Alangkah hinanya. Ya, sangat celaka. Siapa 3 golongan yang oleh Rasulullah disebutkan sebagai 3 golongan yang sangat rugi, yang akan mendapatkan kehinaan, yang akan mendapatkan kecelakaan. Yang pertama, di dalam hadis tersebut disebutkan, rogimal anfu rojulin dzukirtu ingdahu palam yusolli alayya. Yang pertama adalah seseorang yang apabila disebut nama kami, ya, maksudnya apabila disebut nama Rasulullah tidak mengucapkan, ya, bersolawat kepada Rasulullah. Ya, ini termasuk orang yang kikir, ya, orang yang bakhil. Apabila disebutkan Nabi Muhammad, maka kita harus melanjutkannya dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebutkan Rasulullah, maka kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ini rugi. Ya. Rugi kalau seseorang ketika disebut nama Rasulullah tidak mendoakannya dengan ucapan sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Makanya kalau kita perhatikan ketika
muazin telah selesai azan, itu ada doanya. Kita baca doanya. Allahumma robba hadhihi da'wati tamah wassolatil qaimah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wa asul maqamal mahmudanil ladzi wa'addah. Nah, barang siapa yang membaca doa setelah adzan tersebut, maka ada harapan dia itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rugi, ya. Termasuk orang yang bakhil, termasuk orang yang kikir. Apabila disebut nama Rasulullah, tidak bersolawat kepada Rasulullah, tidak mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini harus menjadi perhatian bagi kita. Kadang-kadang ketika muazin telah adzan, itu si jamaah itu hare-hare gitunya. Padahal coba baca doa setelah adzan tersebut. Ini akan menjadi wasilah kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan setelah adzan itu ada doa yang mustajab, ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara saat-saat doa diijabah oleh Allah itu adalah ketika doa setelah adzan sebelum qomat. Makanya setelah adzan sebelum qomat coba usahakan untuk berdoa kepada Allah. Jangan sampai ini setelah adzan ya, sebelum qomat ngobrol gitu kan. Padahal waktu tersebut adalah waktu diijabahnya doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu diijabahnya doa, panjatkan doa yang baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin ya bahwa doa kita ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama ya, golongan yang akan mendapatkan kerugian yang sangat besar. Yang kedua, warogimal anfu rajulin, dan alangkah ruginya seseorang adroka abawaihi, yang hidup bersama orang tuanya. Jadi ini kebetulan yang masih mempunyai orang tua. Dia hidup ya serumah dengan orang tuanya. Falam yudkhilahul jannah, tetapi tidak menjadikan dia masuk surga. Nauzubillahi min dzalik. Ini hidup bersama orang tua, kita berhormat, kita berkhidmat kepada orang tua itu, ini akan menjadi wasilah kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi besar sekali pahalanya ya kalau kita berkhidmat kepada orang tua. Ada ya seseorang yang doanya itu istijabah. Doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yang bernama Uwais Al-Qarni. Ya. Beliau tidak bertemu dengan Rasulullah, tapi Rasulullah telah mewasiatkan kepada Umar bahwa nanti kalau ada seseorang yang bernama Uwais Al-Qarni, maka pintalah doanya. Karena doa orang tersebut diijabah oleh Allah. Masya Allah. Ini apa rahasianya? Sampai Uwais Al-Qarni ini doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata setelah diselidiki, dia itu berkhidmat kepada orang tuanya. Masya Allah. Berkhidmat kepada orang tua akan menjadikan doa-doa kita itu makbul. Doa-doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita berdurhaka terhadap orang tua, nauzubillahi min dzalik. Kalau kita berdurhaka terhadap orang tua, maka itu dosanya sangat besar. Bahkan redaksi di dalam Al-Quran itu, ya, kalau seseorang yang berdosa kepada orang tua itu pakai redaksi ismam mubina.
Isma mubina itu artinya dosa yang nyata. Dosa yang nyata itu jangankan nanti di akhirat, di dunia pun itu dosa orang yang berdurhaka terhadap orang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Di samping pahalanya sangat besar, bisa diijabahnya doa, bisa memasukkannya ke dalam surga, tetapi kalau berdurhaka terhadap orang tua, uququl walidain, maka itu akan menyebabkan itsmam mubina, dosa yang nyata yang akan dibalas oleh Allah. Jangankan nanti di akhirat, di dunia pun Allah akan membuktikan siksaannya tersebut. Nauzubillahi min dzalik wal iyadu billah. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, orang yang sangat rugi, ya, orang yang sangat hina, orang yang akan mendapatkan kecelakaan itu waragimal anfu. Sangat rugilah rajulin, seseorang dakhala alaihi syahrul Ramadan, yang dia itu masuk, dia itu punya kesempatan hidup di bulan Ramadan, thumma salaho qabla ayyub lahu. Kemudian bulan Ramadan itu berlalu, kemudian dia wafat, tidak menjadikan dia hidup di bulan Ramadan itu tidak menjadikannya masuk surga. Nauzubillahi min dzalik. Tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa dengan bulan Ramadan itu harus menjadikan dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwat iman rahimakumullah. Jadi kalau kita perhatikan dari hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata dengan adanya bulan Ramadan, maka harus menjadikan dosa-dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat tadi yang saya bacakan, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah. Ini memakai redaksi bersegera. Jadi lari cepat, bukan santai-santai gitu kan. Jadi kalau kita perhatikan di dalam perintah Allah, apakah itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis, setiap Allah memerintahkan kebaikan, setiap Allah memerintahkan untuk beribadah, maka dengan redaksinya itu adalah bersegera. Coba perhatikan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk berbuat kebaikan, redaksi di dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah di dalam kebaikan. Itu redaksi itu gerak cepat. Ya, bukan santai-santai. Kemudian perhatikan coba, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat Jumat, redaksinya fa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Bersegeralah untuk berzikir kepada Allah. Bersegeralah untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, secara sempurna dengan khutbahnya, dengan segala macam. Itu bersegera. Nah, di dalam ayat ini pun sama. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Jadi bersegera. Ini Allah mendidik kita orang-orang yang beriman.
hamba-hambanya yang bertakwa untuk mempunyai mental juara. Jangan sampai mempunyai mental pemalas. Ya. Ini hikmahnya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mendidik kita itu. Mendidik kita supaya kita itu mempunyai mental juara. Bersegera ketika kita melaksanakan kebaikan-kebaikan, bersegera ketika kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk beribadah kepadanya. Nah, ikhwat iman rahimakumullah. Kemudian target dari saum yang telah kita laksanakan, yaitu target saum itu la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Nah ini. Nah, untuk membuktikan setelah kita menghadapi seleksi, setelah kita menghadapi ujian, ya, kan ketika kita melaksanakan saum itu kita diuji oleh Allah, diuji kesabaran kita, diuji ketaatan kita, kan, diuji ibadah kita, masya Allah. Nah, untuk membuktikannya itu setelah kita selesai melaksanakan ibadah saum, coba buktikan apakah berhasil atau tidak ujian yang telah kita laksanakan di bulan Ramadan itu. Allah menargetkan la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. La'ala di sana kalau dalam bahasa Arab itu merupakan litaroji itu ya. Litaroji itu dalam arti pengharapan, litaroji, dan pengharapan itu insya Allah akan bisa tercapai ya kalau benar-benar kita melaksanakan ibadah saumnya. Kalau kita benar-benar melaksanakan ibadah saum seperti tadi, imanan wahtisaban, dibarengi dengan keimanan, ikhtisaban, penuh perhitungan, ingin dinilai oleh Allah, maka insya Allah itu dapat tercapai. Kita itu mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Beda dengan laita. Di dalam Al-Quran ada la'ala, ada laita. Kalau la'ala itu adalah ilitaraji, pengharapan. Tetapi kalau laita itu adalah sesuatu pengharapan yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya misalnya, di dalam Al-Quran digambarkan orang-orang kafir, dia itu nanti berkehendak ketika di akhirat ingin dijadikan sebagai tanah. Ya laitani kuntu turoba. Ya laitani, alangkah celakanya kalaulah aku ini dijadikan saja tanah, gitu kan. Ingin dijadikan tanah. Kenapa? Ketika hewan-hewan oleh Allah dijadikan tanah, maka dia pun dijadikan tanah. Supaya apa? Supaya tidak dihisab, supaya tidak disiksa oleh Allah. Ingin dijadikan tanah. Apakah pengharapan orang-orang kafir ingin menjadi tanah itu akan dikabulkan oleh Allah? Tidak. Tidak akan dikabulkan. Kemudian banyak sekali di dalam Al-Quran ungkapan-ungkapan dengan kata laita yang itu semuanya juga tidak akan dikabulkan oleh Allah. Ya laitani kanatil qadiyah. Duh, alangkah celakanya kalaulah kematian itu menjadi akhir dari kehidupan. Ya laitani kanatil qadiyah. Maksudnya kalau sudah mati itu sudah saja habis perkara. Tidak akan ada penghisaban. Itu alangkah baiknya. Itu pengharapan orang-orang kafir, tetapi tidak seperti itu kan. Setelah kita mati, kita dibangkitkan, kita akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya laitani kanatil qadiyah. Itu tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab setelah kematian itu awal daripada kehidupan. Justru
kita akan dipinta pertanggungan jawab kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali ya, harapan-harapan orang-orang kafir. Ada yang ingin dikembalikan lagi ke dunia. Ya Allah, kembalikan lagi aku ke dunia. Aku ini ingin beramal soleh ghairal ladzi kunna na'mal, yang aku semasa di dunia tidak beramal soleh. Itu tidak akan dikabulkan oleh Allah, dikembalikan lagi ke dunia, dihidupkan lagi untuk beramal soleh, itu tidak akan mungkin dikabulkan oleh Allah. Sebab di akhirat itu bukan masanya untuk menanam, tetapi di akhirat itu justru untuk memanen ya, hasil-hasil usaha-usaha kita, ya, ibadah-ibadah kita ketika di dunia. Nah, panennya itu nanti di akhirat. Nah, ikhwatu iman rahimakumullah, itu ya ungkapan la'ala sebagai litaroji. Insya Allah dengan saum Ramadan kita dibina, kita ditempa, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, beda dengan laita, pengharapan yang tidak mungkin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhir ayat ini tadi dijelaskan bahwa uiddat lil muttaqin adalah surga yang seluasnya langit dan bumi itu disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan neraka sebagai tempat kembalinya orang-orang yang kafir, Allah menjadikan surga sebagai tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa. Kemudian oleh Allah dijelaskan ya, supaya kita menjadi orang yang bertakwa, dan Allah menerangkan tentang sifat dan karakter orang-orang yang bertakwa, yaitu di dalam ayat tadi disebutkan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anin nas. Itu diantaranya. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Dijelaskan dalam ayat yang selanjutnya. Ya, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, adalah orang-orang yang dia itu menginfakkan hartanya fis-sarra'i wad-dharra, ketika dia senang, ketika dia susah, ketika dia sehat, ketika dia sedang sakit. Artinya orang-orang yang bertakwa itu istiqomah, ya, istimror, dawam di dalam beramal solehnya. Ya, baik ketika senang ataupun susah, ketika sehat ataupun ketika sakit, ketika kaya ataupun ketika miskin, tetap mengeluarkan hartanya disesuaikan dengan kemampuannya. Ya, dalam ayat yang lain diterangkan, yaitu pada waktu malam hari, pada waktu siang hari, ya, sirra wa alaniya, ketika sedang sir, ya, dia itu sembunyi-sembunyi mengeluarkan hartanya, wa alaniya, atau dia terang-terangan mengeluarkan hartanya, tetap dia itu tidak menghentikan kebaikan-kebaikannya tersebut. Wal kadhiminal ghaidha, dan dia itu menahan rasa marahnya. Ya. Marah ini adalah sumber kejahatan. Nah, dengan dilatihnya di bulan Ramadan, itu merupakan tahdzibun nafsi. Itu merupakan latihan untuk mengendalikan hawa nafsu. Nah, orang-orang yang bertakwa itu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Nah, kita buktikan ya, setelah bulan Syawal, bulan-bulan berikutnya, kita rajin berinfak, bersedekah, kita bisa menahan rasa marah. Ya. Sebab dari hadis-hadis Rasulullah banyak sekali keutamaan-keutamaan apabila seseorang itu bisa menjaga rasa marahnya. Wal'afina anin nas, dan dia juga memaafkan kepada kesalahan manusia walaupun berat, memang berat ya,
memaafkan kesalahan manusia, tetapi orang yang bertakwa itu selalu memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain. Mudah-mudahan ya. Sok sanaosa kedik sing kapi milik sarparipasma. Sing katungkup ku hate, sing katengkep ku kolbu, sing sumarambah kana bayah, anu kadituna mudah-mudahan ngabuah janten amal anu soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Robbi habli minas solihin, Robbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Amin. Apa itu? Oh, iya. Kalau di Betawi mah kayak bir kotok ya pada. Kami barokah sasarongan. Ayo. Jangan gitu. Obat diabetes bukannya obat kuat